Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Anda sudah membuka link YouTube yang sudah saya share ini. Karena hari ini, sorry, saya ingin kasih break untuk seluruh mahasiswa untuk belajar melalui video, Google Classroom, dan nanti ada latihan terkait topik kita. Anda tahu juga Selasa, and then Rabu, Anda full belajar online melalui Zoom. Dan hari ini saya pikir saya kasih Anda break sebentar untuk Anda pelajari dulu tekniknya dan saya kasih Anda video untuk mencoba, nanti Anda praktis sehingga minggu depan mungkin bisa kita bahas lagi lebih dalam. Nanti bisa jadi Pak Eko atau Bu Shirley nanti akan juga membuat praktek untuk Anda lebih mendalaminya. Baik, saya merencanakan video ini di bawah 10 menit dan nanti akan ada 2 video yang bisa Anda pelajari ya. Week 10 ya, kalau Anda sadar, tidak sadar ya, kita masuk ke dalam preparation and presentation. Topik week 10 itu masih di tahapan menyiapkan bahan. Tapi kali ini persiapan bahannya saya berikan sebuah teknik, oke, yang nanti Anda bisa pakai untuk guiding atau interpretasi atau dan lain-lain, bukan hanya untuk guiding. Oke, ini biasa saya standar tapi jarang dipakai ketika online ya Anda boleh nanti express ketika kita online lagi. Pertemuan kita minggu kemarin membahas tentang guiding matrix. So, saya akan recap sedikit apa itu guiding matrix. Terus yang kedua, saya ingin Anda menyiapkan bahan pemanduan dengan teknik storytelling atau bisa juga saya sebut in-depth story nantinya ya. Kalau di matrix, tapi ini biasa dipakai di luaran atau guide-guide modelnya storytelling. Jadi memudahkan Anda juga paham. Kalau saya terlalu pakai istilah lain takutnya Anda kurang paham. Dan nanti kita coba bagaimana opening, in, and closing kalau cukup waktunya ya untuk praktek. Kalau Anda bisa coba yang seperti saya bahas di awal, opening, in, and closing. Bagaimana Anda open, tidak gedebak-gedebuk masuk ke dalam pesannya. Lalu in seperti apa dan closing. Kalau di sebuah atraksi mungkin Anda masih ingat ada yang disebut dengan pre, in, dan post. Tapi kalau dalam sebuah presentasi atau guiding ada yang disebut dengan opening, in, and closing. Baik, saya ulangi sedikit lah tentang guiding matrix. Pendekatan penyampaian konten. Bagaimana Anda memilih konten. Semua skill sudah Anda kuasai, semua teknik sudah coba Anda pelajari. Sekarang apa yang ingin Anda sampaikan? Konten apa yang ingin Anda delivery kepada wisatawan Anda atau audiens Anda? Yang pertama pendekatan sejarah, betul masih ingat ya? Sejarah, angka, dan fakta atau kita sebut dengan fact and figure dalam guiding matrix. Yang kedua interpretasi. Ya, ini fun fact ini sebenarnya interpretasi dari fact and figure saja. Interpretasi dari sejarah, angka, dan fakta. Ada perspektif yang Anda masukkan ke dalam konten ini. Jadi bukan hanya Anda sampaikan angka, tetapi Anda perspektif di dalamnya. Yang ketiga, ada cerita mendalam. Bagaimana Anda memberikan sebuah cerita in-depth ke dalam sebuah paparan. Yang keempat, juga bisa kisah personal pemandu. Nih, ketika Anda ke sana apa dan lain sebagainya. Ini kita coba nanti di pelatihan, tetapi nanti pendekatan pakai storytelling ya teknisnya. Yang kelima ini materi paling sederhana bisa dilakukan oleh escort, tebak-tebakan, games, karaoke, dan mahasiswa biasanya punya kreativitas lebih di sini. Ya, naik bus langsung style karaoke untuk hiburan. Oke, guiding matrix. Saya hanya ingin mengingatkan, fact and figure ya. Kita bicara nih, ini ada angka nih di sini. Ada 270 juta penduduk Indonesia. 17.504 pulau. 1.340 suku bangsa. Kita pada saat visit pada saat welcoming turis, kita disebutkan. Ladies and gentlemen, welcome to Indonesia. I would like to explain to you a few information about our country. This is my beloved country. We have 270 million of Indonesian citizens, and we have 17,500 islands. That's why people call us island nation. And we have 1,340 of
tribes. Yeah. Something like that. That is called fact and figure only. Oke. Okay? Sedangkan saya pengen Anda juga nanti ini sebenarnya pengennya kalau online ya. Ini matriks apa? Coba ditanya. Coba Anda jawab. Gedung Budaya Sabilulungan mampu menampung hingga 800 orang. Jumlah ini sama dengan 80 ekor gajah Lampung dewasa. Atau saya dengan kalau Anda bisa melihat muka saya, mungkin Anda bisa melihat saya sambil tersenyum. Terus saya sambil membawakannya dengan interpretasi saya. Gedung Budaya Sabilulungan diresmikan pada tanggal 20 Mei 2014, sehari sebelum peringatan 16 tahun lengsernya Presiden Soeharto pada era reformasi. Atau Gedung Budaya Sabilulungan diresmikan tahun 2014, kurang lebih 6 tahun lalu, dan sekarang masih terlihat gayanya yang modern, terlihat baru. Paham ya? Dibandingkan Anda menjelaskan seperti ini, Gedung Budaya Sabilulungan luasnya adalah 500 atau 5.000 meter atau dengan kapasitas orang, paham ya? Jadi Anda memberikan interpretasi dalam sebuah data dan fakta. Matriks ini adalah fun fact. Jadi Anda memberikan fun, tidak perlu harus lucu, tapi Anda memberikan arti lebih dari sebuah data yang menyenangkan. Contoh lain, gunung ininya pakai N2 ya, bukan tipo, padahal tipo. Penekanan. Gunung ini terakhir meletus tahun 1946 ketika terjadi ancaman perang dari agresi militer Belanda. Atau gunung ini meletus pada saat proklamasi baru diproklamirkan. Oh, Indonesia baru diproklamirkan. Ketika gegap gempita, euforia kemerdekaan. Nah, paham ya? Anda tidak perlu menyebutkan 1945 ketika itu, tapi Anda memberikan interpretasi perspektif lain dari sebuah data dan fakta. Ini jelas-jelas fun fact. Kayak yang ini. GWK dirancang oleh Nyoman Nuarte. Tinggi monumen 75 plus 46 meter, berat total 4.000 ton, nah ini dulu. Ini apa kira-kira? Fact and figure. Berat total 4.000 ton, fact and figure. Band heavy metal Iron Maiden merupakan band pertama yang tampil di area GWK pada tahun 2011. Ini memberikan sisi lain. Bisa fun fact nih. Pembangunannya memakan waktu 20 tahun. Atau gini, kalau pembangunan memakan waktu seumur manusia yang sudah akil balik gitu misalkan, atau kurang lebih 30. Jadi memberikan sebuah perspektif berbeda dari sebuah angka yaitu 28 tahun. Okay? Atau langsung kita masuk ke Nyoman Nuarte-nya. Nyoman Nuarte tinggal di Bandung seumur hidupnya, atau misalkan Nyoman Nuarte misalkan dia punya, jadi lebih cerita tentang Nuarte. Saya pernah main ke sana, personal story itu masuk ketika tahun 1999 waktu saya masih kuliah di NHI. Kami berkunjung masih melihat ada sayap dan beberapa bagian dari Garuda Wisnu Kencana itu dibuat di sana. Sangat indah dan Nuarte masih benar-benar sibuk di sana dan melakukan berbagai aktivitasnya. Ketika itu banyak juga orderan lain. Intinya gitu, ada cerita tentang Nyoman Nuarte lebih dalam, bisa melalui in-depth story dia atau personal sharing dengan kita kuatkan nanti topik kita hari ini adalah storytelling. Oke, saya hanya ingin recap saja. Saya sudah berapa lama nih? Tentang 8 menit tentang matriks konten pemanduan. Oke. Jadi ini matriks konten pemanduan ya. Saya cuma 3 deh buat UPW sekarang hari ini. Nanti Anda coba belajar bagaimana nih ketika Anda di depan gedung AN kampus kita. Oh, Anda belum pernah. Mungkin depan rumah Anda. Anda pengen membawakan fact and figure area depan rumah Anda. Rumah ini luasnya ini, dibangun kapan, dengan arsitektur ini, siapa yang membangun. Ingat pakai 5W1H ya. Fun fact-nya gimana? Ketika dibangun, terinspirasi dengan apa dan lain sebagainya. Boleh itu, entertain lah sedikit di fun fact. Terus in-depth. Rumah ini adalah impian dari orang tua saya. Orang tua saya sangat ingin memberikan atau kenyamanan buat anak-anak. Jadi dia mengumpulkan uang. Jadi in-depth story tentang rumah Anda. That's area pertama. Anda harus mampu membedakan antara konten sebuah rumah dibahas dari fact and figure, lalu fun fact dan in-depth.
Oke, itu dulu video pertama ini karena memang saya lihat waktunya sudah 10 menit. Kita ketemu video kedua lalu kita coba apa itu storytelling. Bye bye.